Mintakan kepada yang mulia Ayahanda Al-Habib Muhammad bin Ali Assegaf untuk memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat gasan kita seberataan, khususnya nasihat kita menghadapi nisfu Sya'ban ini, apa yang perlu kita siapkan, batin kita, zahir kita, awak kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang mulia fayatafadhal alaihi mashkur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin kah? Oh, nggak bisa laju seperti guru Nana. Guru suaranya lantang laju. Kalau aku nggak cukup aja cukup. Kalau aku laju seperti itu terjatuh. Begamat aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, wabil khusus sahibul majlis, pengasuh majlis al-khair, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberikan kelapangan. Amin ya rabbal. Yang dimuliakan Allah, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pecinta zikir. Bersama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah, mengingat atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, seberataan yang ada pada kita, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan itu adalah karunia pemberian Allah. Yang datang ke tempat ini adalah karunia pemberian Allah. Maka untung, tuba orang-orang yang bisa mengingat akan nikmat Allah kemudian bersyukur. Syukur dijadikan orang yang bisa duduk mencari ilmu. Syukur dijadikan orang yang bisa mengamalkan, menjalankan perintah Allah. Syukur yang besar itu. Karena semuanya itu tanpa pertolongan Allah, tanpa digerakkan sama Allah, kita kada bisa. Berbuat kebaikan nggak bisa tanpa ada pertolongan dari Allah. Jadi kita ini ditolong oleh Allah. Bergembira orang yang ditolong oleh Allah ini. Artinya kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Siapa orangnya? Hujan-hujan jauh tapi bisa masih hadir aja, kan termasuk pilihan ini. Keadaan lemah, keadaan capek, tapi tetap bisa melaksanakan perintah Allah. Nah, ini yang perlu kita syukuri.
dan perlu kita renungkan bahwa kita ini dipilih oleh Allah. Jadi pengen bisa sujud sembahyang itu sudah hebat sudah. Kalau mau melihat orang lain ya kita kadang melihat orang lain lah. Kalau kita mau memperhatikan orang lain, oh sedikit sudah prehi dulu, duit kada ada prehi dulu, bininya merajuk prehi dulu. Nggih. Ada pernah merajuk lah bini pian. Ini syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan di antara orang-orang yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau ketika masuk bulan Rajab itu beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku keberkahan, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang utama, manusia yang telah diampunkan dosa-dosanya yang dahulu dan dosa-dosa yang akan datang, manusia yang sudah jelas surganya, manusia yang sudah jelas kebaikannya, manusia yang paling tinggi ketakwaannya, itu masih minta kepada Allah agar diberikan keberkahan, terutama di bulan Rajab. Alhamdulillah pean di bulan Rajab kemarin sudah diberi keberkahan oleh Allah. Nabi Muhammad minta keberkahan diberikan oleh Allah. Di antaranya apa keberkahannya? Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap kepada Allah, yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Gak ada satu orang pun, satu makhluk pun, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, mendapat kehormatan, kemuliaan sebagaimana Allah memberikannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertemu langsung kepada Allah, berhadapan-hadapan kepada Allah, yang tidak akan pernah dilakukan oleh selain beliau yang di langit. Malaikat Jibril ketika menghantar beliau berhenti di garis, Muhammad, aku nggak bisa mengantar pian selanjutnya. Loh, kenapa Jibril? Aku tidak diperkenankan untuk melewati garis ini, dan andaikan aku memaksa hancur aku. Ini manusia nomor satu, number one di langit, komandannya para malaikat kada kawa, hanya Nabi. Apalagi bermuajahah dengan Allah, melewati garis itu aja kada bisa. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa di langit lah. Nabi Musa yang diantaranya adalah ulul azmi, nabi pilihan, sama dengan perin manusia pilihan. Amin. Yang nyaring aminnya. Kalau urusan dunia aja nyaring nyawe aneh. Ini kalau pahala-pahala itu dikatakan andaikan ditunjukkan. No. Pahala itu pengen kada cepat-cepat amin, tapi kalau didoakan dapat duit 1 M, amin.
laju. Pahala itu katoli diduitkan, kada cukup rumah pean menampung duitnya kada cukup. Pahala tadi itu lau ya'lamu itu kan, andaikan ditunjukkan jadikan duit berapa itu? Sembahyang sunnah aja kalau mau diduitkan gak ada cukup, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunat. Ini sholat isya, sholat subuh. Kayak apa kalau pengen diduitkan pengen ini? Ada pasar ampih orang itu. Tidak ada orang ke pasar. Loh, itu rahasianya kenapa kada ditunjukkan sekian duitnya. Lau ya'lamu, hanya orang-orang yang istimewa aja yang bisa berpikir ke sana. Kalau sampai tahu pean pahalanya, pasar kada berjalan. Gak ada orang mau kerja. Kayak apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, ini kalau hujannya tambah deras, tambah besar rahmatnya, amin. Tambah besar pahalanya, amin. Sampai subuh kena ini. Pengen tahan gak? Tahan sampai subuh. Habib kada tahan. Sudah, Nabi Musa. Kembali lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa itu ulul azmi, nabi pilihan. Itu pernah minta kepada Allah, arini andur ilaika, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memandang zatmu yang mulia, ya Allah. Kata Allah, lantaroni, tak bisa kamu melihat aku. Ada kawa kamu melihat aku. Bahasa kerennya angel. Paham angel apa? Sulit. Tapi karena Allah cinta sama Nabi Musa, ya sudah, gini aja Musa, lantaroni, kamu nggak bisa melihat aku, tapi coba lihatlah kepada gunung. Gunung itu lihat, turisnya itu lihat gunung itu. Nabi Musa disuruh melihat gunung, kemudian melihat Nabi Musa lawan gunung itu yang diisarai oleh Allah. Apa yang terjadi? Nabi Musa kada tahan. Nabi Musa langsung tersungkur, jatuh pingsan alias siup. Yalah, sini kalau bilang pingsan siup lah. Bu. Berarti teguring pian ini kadang mendengar. Aku sayang lawan ibu-ibu ini, termasuk biniku. Nah, pian sayang gak sama bininya? Sayang gak ada? Kada sayang jangan bu. Siapa ini yang anu hadir bu? Kada sayang gak ada lawan? Sayanglah. Alhamdulillah. Sayangi bini itu kayak apa? Siup Nabi Musa. Jadi nggak ada makhluk yang bisa berhadapan kepada Allah kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Ya Allah. Ini beliau mendapat berkah di bulan Rajab. Nah, pian apa berkahnya? Pian berdoa kada? Kalau bulan Rajab berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berdoa pian? Tiap hari berdoa kah? Sepertinya kada ini. Minta berkah di bulan Rajab itu minta berkah, tapi sudah lewat lah. Tapi orang yang puasa, orang yang berbuat baik, karena berkahnya orang yang beramal di bulan Rajab 70 kali lipat. 70 kali 10 berapa? Berapa? 200. Oh, 700.
Kalau bulan Sya'ban kali lipatnya 700, kali 10 berapa? 7.000. Itu bukan duit dunia. Wah, kalau 7.000 akhirat, oh hebat. Mau bean? Nah, ini pendapat ini. Berbuat amal baik di bulan Sya'ban artinya dilipat gandakan sampai 700 lipat ganda. Modal pean kan 1 kali 10, tambah lagi kali 700, berapa sudah? Hitung seorang. Aku udah mau ruwet. Katanya Jokowi ruwet. Memang ruwet kalau menghadapi orang ini ruwet. Mudah-mudahan guru ini kuat aja di sini. Aku 17 tahun dia muntah ini ruwet. Tapi alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah. Amin ya robbal. Allah memberikan kita nikmat kuat menghadapi orang. Dari dulu ada penambahan apa tetap orang ini? Orang ini aja lah. Tetap pean aja yang mengaji. Kada ada tambahan, kada ada perubahan. Mudah-mudahan gurunya kada bosan. Amin ya robbal. Aku aja sebulan sekali ya sepertinya melihat pean ini ya. Alhamdulillah kada bosan aku lihat sampean. Senang aku melihat sampean ini. Apalagi punya semangat yang tinggi. Amin ya robbal. Bulan Rajab sudah lewat ya. Isra Mi'raj sudah kita pelajari, sekarang masuk bulan Sya'ban. Tadi itulah apa Sya'ban itu, ada yang penuh dengan keberkahan adalah nisfu Sya'ban. Nisfu artinya nisfu separuh Sya'ban, bulan Sya'ban separuhnya bulan Sya'ban, artinya itu separuh tanggal 15. Kalau Sya'bannya 30. Kalau Sya'bannya 29 Beb, ya 14 setengah. Setengahnya mana? Setengahnya ya situ. Jadi akhirnya 15 pulang. Nisfu Sya'ban. Jadi di dalam dunia ini ada amalan-amalan yang apabila dilakukan tepat pada waktu itu dilipat gandakan oleh Allah. Ada yang mingguan, sama lawan kredit. Ada yang mingguan. Apa mingguan itu? Tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat pahala itu dilipat gandakan. Berapa Beb? Yang tahu cuma Allah. Pean diberitahu ya tetap aja begitu. Lau ya'lamu tetap aja pean ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Diberikan berkah oleh Allah. Amin. Tiap hari Jumat, malah di dalam syariat dianjurkan kalau hari Jumat itu perai malamnya mengaji di sini. Nah, pas lah. Ada usah monjon sudah. Monjon gak ada usah. Tapi alhamdulillah banyak juga sebagian ya. Sebagian tutup kalau hari Jumat. Karena tutup itu dipakai untuk berzikir kepada Allah. Karena pada hari Jumat itu pahalanya berlipat-lipat, sama dengan orang jual baju. Paham? Paham? Orang jual baju apa? Berlipat pahalanya. Karena kada jadi beli ngelipat pulang, diorak pulang dilipat. Cuma menawar terus orangnya. Jadi ujungannya berlipat. Hari Jumat juga begitu. Ujungan pean dalam beramal itu dilipat gandakan oleh Allah. Ada lagi malam Idul Fitri dilipat gandakan. Semalaman kada guring buat zikir dan sebagainya, lipat gandakan sama Allah. Kemudian malam Idul Adha juga begitu dilipat gandakan. Maka ada lagi malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban dalam hadis dikatakan sama dengan melakukan ibadah seperti malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang nyata itu yang jelas nisfu Sya'ban. Kalau Ramadan itu disembunyikan, tapi memang lebih besar lagi pahalanya. Nisfu Sya'ban itu dari hebatnya ya.
pada malam nisfu Sa'ban. Sedikit aku, jangan lawas-lawas, tapi kalau menghadang hujan ya lawas juga. Kayak apa, setuju kah? Diteruskan kah menghadang ampihnya hujan, apa terbatas dengan waktu? Terus nggak boleh. Santri mengatur guru kada boleh. Apa katanya guru? Mau panjang kah? Mau pendek kah? Mau ampih kah? Terserah. Gitu, adabnya gitu ya. Seperti Nabi Musa waktu belajar kepada Nabi Khidir. Katanya Nabi Khidir, kamu belajar sama aku, jangan betakon, jangan macam-macam, jangan ngatur-ngatur. Nabi Musa kada tahan. Jadi jangan atur lah. Mau habis panjang, terserah aku, ambo yang ceramah. Mau aku sampai sekarang ada apa aku. Pada malam nisfu Sa'ban datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata, ya Muhammad, irfa ra'sak ilas sama. Muhammad, angkat kepalamu, lihat langit. Kata Nabi Muhammad, ada apa Jibril datang-datang, aku suruh melihat ke langit, irfa ra'sak. Apa gerang Jibril? Ada apa malam ini? Malam ini adalah malam nisfu Sa'ban, kurang 2 hari. Sekarang kan 2 hari lagi. Ini kisahnya Rasulullah itu pada waktu itu. Nah, dia ngomong nisfu Sa'ban kurang, Beb. Belum, nanti malam senaya. Belum. Kisah aja berkisah. Kata Jibril, Muhammad, malam ini adalah nisfu Sa'ban. Ada apa gerang? Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan 300 pintu-pintu rahmat. Di pada malam nisfu Sa'ban dibukakan 300 pintu rahmat. Satu dibuka itu kekurangan amal, kan? Masuknya itu sudah lebih. Ini 300 pintu dibuka semuanya. Dibuka semuanya. Dalam rangka itu Allah mengampuni, wa yaghfirullah, Allah mengampuni jami'ah, seluruh manusia diampuni oleh Allah kecuali orang yang menyekutukan Allah. Artinya menyekutukan Allah itu menyamakan Allah, kekuasaan Allah dengan sesuatu. Contohnya apa sesuatu itu? Dunia. Punya dunia, dianggap dunia ini yang membawa kekuatan. Aku dunia ini, aku kerja keras banting tulang. Bukan hanya tulang, daging pun aku banting. Punya perasaan begitu, merasa bahwa harta bendanya itu ianya yang usaha, padahal tidak sama sekali. Bukan, harta benda itu pemberian Allah, bukan kerja pean. Pean itu kerja disuruh nyari pahala. Kalau kerja halal dapat pahala, kalau kerja kada halal dapat dosa. Tapi rezekinya tetap Allah yang memberikan, berapapun itu. Jangan merasa ya, harus kita ini merasa bahwa semua itu yang memberikan itu Allah. Tapi kalau kita merasa itu bukan dari Allah, dari kerja keras kita, maka peyan sudah syirik kepada Allah. Kekuatan awak ini nah, walaupun sudah tua, wani bebini pulang. Nah, seumpama. Jangan merasa itu Allah yang memberi. Pian diberi kekuatan itu Allah. Sampai wani bebini pulang. Bukan pian, itu Allah yang memberi. Allah itu kalau memberi lengkap. Diberi jamunya, diberi kekuatannya, diberi gadisnya pulang. Kalau diberi sama Allah. Kalau gak dapat ya hadang aja. Itu namanya
kalau membanggakan dengan apa yang ada pada diri kita, daripada harta, daripada kekuatan, apa aja, itu berarti syirik kepada Allah. Jadi jangan kita sekali-kali punya perasaan seperti itu. Kita harus punya perasaan bahwa semua itu Allah yang mengatur, ilmu kita Allah yang memberi, Allah yang mengatur supaya bisa berpandir seperti ini. Bukan ulun yang berpandir, Allah yang menggerakkan kita untuk bisa berpandir. Aku dulu pernah berdebat dengan kawanku waktu zaman aku belum kawin, berdebat tentang ceramah pidato. Berdebat satu, itu orang harus pidato harus punya konsep ini baru bisa pidato. Kata aku, ada usah, kalau aku ada usah konsep, apa yang keluar dari mulut keluarlah, karena itu Allah yang memberi konsep. Cuma kita harus bermodal ilmu, gitu aja. Tahadus bin nikmat. Habib ini kalau disuruh khutbah Jum'ah itu, kalau pakai tulisan malah bingung. Tapi kalau ada bertulisan nyaman aja. Aneh. Kalau megang tulisan itu malah bingung. Bisa telawas tulisan itu. Tapi kalau ada bertulisan, nah Allah menggerakkan mulut sehingga keluarlah kata-kata yang bagus dari Allah. Kalau yang salah dari ulun seorang. Wajar. Malam ini juga begitu, kalau aku ampih cepat ya Allah yang menjadikan aku ampih cepat. Kalau telawas sedikit ya berarti Allah menurun. Berapa menit? 20 menit sudah dulu. Paling lawas 30 menit dah. Perkara Allah melebihkan ya alhamdulillah. Ulun dapat pahala, pian juga dapat pahala. Amin ya robbal. Sampai mana tadi dah? Apa? Nggih, berkata Jibril, diampuni kecuali orang yang menyekutukan Allah. Illa antakuna sakhiron. Dan juga kalau orang itu tukang sihir. Tukang sihir ya, tukang sihir. Tukang sihir itu kalau bahasa Banyuwangi tukang santet. Apa? Dukun lain-lain. Tukang sihir itu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Itu tukang sihir. Jadi aku pernah orang datang ke rumah, Beb, aku itu hendak si fulan itu, Beb. Terus ya pian, Beb, supaya kayak apa bisa mau lawan aku. Wah, ini menyihir ngarannya, aku bilang. Ah, boleh. Minta pengen lawan aku. Kalau minta tolong aja sama aku, Beb, aku ini kuju mudah-mudahan bisa. Nah, itu ini harus kena itu. Nanti aku bayar berapa? Ini sulit ya. Tukang sihir itu menyusahkan orang. Orang dibaca-baca ini susah, bisa linglung, ada itu, banyak itu. Di Banyuwangi ini bisa linglung. Orang kalau dipukul aja, plek, bisa linglung. Tidak ingat, tidak bisa pulang ke rumah. Lupa sama bininya, lupa sama anaknya. Itu banyak tukang sihir. Hati-hati. Jadi kalau tukang sihir, kalau tidak bertobat pada malam nisfu Sa'ban tidak diampuni oleh Allah. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan masih dosanya belum diampuni, itu ngalih puasanya. Au kahinan atau dukun. Nah, dukun ini tukang ramal. Besok tanggal sekian keluar nomor 74. Biasanya kan gitu lah, buntut-buntut diramal. Ini gambar kucing. Aku semalam mimpi. Ini tukang ramal ini. Semalam mimpi ada kucing nabrak ember. Kucing kakinya 4, ember itu 0, jadi 40. Nah, tukang ramal. Jangan gitulah, ampih, jangan main-main gitu-gitu itu. Jadi peramal, jadi dukun ya. Dukun cuma kira-kira, dukun itu dibantu jin ya, dibantu setan. Jangan ikut-ikut ya. Ada orang itu dibantu sama jin, dibantu sama setan. Jadi kerjasama dengan setan termasuk dukun kahinan.
Kalau kahinan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Tidak diampuni. Kalau tidak diampuni puasanya itu ngalih enak. Kada bisa dapat pahala puasanya. Terus yang ketiga, mudminu khamrin, orang yang terus-menerus mabuk. Mabuk, minum tua, apa tua? Minum bir, minum obat, kada mau ampih. Jalan dari sana ke sini lewat got. Nggih. Jalannya gini. Terjatuh di got, dipikir jalan tol. Mabuk kada mau ampih. Nah, kalau ampih jalannya biasa aja di lorong ini. Ini jalannya lain. Nah, sepeda motor ya lewat got juga. Orang yang mabuk terus menerus itu kalau tidak ampih pada nisfu Sya'ban maka tidak diampuni dosa-dosanya. Lainnya diampuni. Kemudian wa mudminur riba, orang yang selalu melaksanakan riba. Rentenir, ada rentenir, ada di sini. Ada gak ada? Hutang 100.000 bayar 110.000. Ada gak ada? Terus terang, ada. Mana? Ada tahu. Rentenir, ampih ya. Orang menghutangi itu karena dia duitnya lebih. Orang yang berhutang itu karena kada punya duit. Islam itu harus saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau sampean ngutanginya 100 tapi bayarnya lebih 10.000 tapi tiap bulan. Kalau 5 bulan berarti 50.000 sudah. Mamaknya belum dibayar, rentenirnya dibayar terus 10.000, 10.000, 10.000. Ini masih tetap 100 mamaknya ini. Anaknya sudah 50 rentenir riba. Sesuatu yang berlebihan ngarannya riba. Ampih kalau kebetulan pian itu melakukan riba, itu ampih. Kalau nggak ampih nggak diampuni oleh Allah. Wazina, dan orang yang berzina. Hati-hati. Zaman sekarang ini zina itu tidak ditutup-tutupi lagi. Kalau zaman bahari itu takutan orang berzina. Nggak ada orang bepadah, orang berzina nggak ada dulu. Kalau zaman wayah ini orang berzina malah diviralkan. Nggih. Nggih. Diviralkan sama pian. Kirim kawan, kirim sana, kirim. Dosanya berapa? Ditumpuk-tumpuk. Orang yang menviralkan zina sama dengan orang berzina. Hati-hati. Orang yang memberitakan sesuatu yang buruk sama dengan orang melakukan buruk. Hati-hati punya HP itu, ya. Jangan cepat-cepat kalau ada kirim langsung hapus. Jangan dikirimkan orang lain. Jangan dibaca sudah yang buruk-buruk itu. Apalagi yang hoak-hoak. Hoek apa hoak? Zina ya, hati-hati zina. Orang zina zaman sekarang ini terus terang. Kawannya ada berzina bukan tambah di amar ma'ruf nahi anil munkar, malah di syuting. Habis syuting kirimkan orang, diviralkan. Berapa dosanya kalau yang baca seluruh dunia kayak apa? Padahal Facebook itu seluruh dunia. Hati-hati orang yang berbuat zina, yang menviralkan, ya, yang membicarakan, tutup aja, tutup, jangan dibicarakan, jangan apalagi diviralkan, ya. Mereka tidak diampuni oleh Allah kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan tobatnya? Ya pada waktu nisfu Sya'ban kita bertobat. Jadi orang-orang yang berbuat buruk itu harus hadir pada nisfu Sya'ban. Karena di situ dia tobat, ada sembahyang tobat,
ada sembahyang tasbih, ada sembahyang hajat, ada permohonan baca Yasin. Nah di situ dia bertobat. Aku kadang bisa baca Yasin, ikut aja sudah. Pura-pura megang Quran kata bapak dah, walaupun terbalik. Kada pernah sama sekali bang. Ikut aja. Malah itu yang wajib ikut. Supaya dia diampuni dosa. Kalau yang lainnya diampuni berarti orang itu diampuni pulang dosa-dosanya. Jadi panggil kawan-kawan itu. Ya bertetar kata Ustadz pray dulu. TV jangan disetel dah, simpan. Bila perlu TV-nya buang. Habib yang ngambil kena nanti. Tapi yang bagus TV-nya. Jadi semalaman ya baca apa yang bisa dibaca. Aku gak ada panduannya, baca apa sudah baca Al-Quran, selawat baca selawat, istighfar baca itu semuanya baca apa yang bisa pengen baca. Gak harus itu katanya la ilaha illallah manakah ini kuntum dzalimin. Ya boleh, terserah pengen baca apa yang dibaca. Soalnya semua bacaan itu kebaikan. Nggak harus itu, nggak harus ini. Ya memang ada afdolnya. Cuma bukan berarti yang lain kada afdol juga semuanya. Baca, aku baca qulhuwallahu, aku baca qulhuwallahu berapa? 2000 kali. Alhamdulillah. Itu tobatnya. Lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau Nabi itu sembahyang 2 rakaat. Sujud yang sekali itu sampai jam 1, jam 12 malam sekali sujud Nabi itu. Yang kedua kali sampai subuh. Artinya Nabi terus sujud kepada Allah. Kalau pean ya bukan ukuran yang kalau pean. Sampai Nabi itu dikatakan istrinya apa? Aku kira Nabi ini meninggal. Karena terus sujud dari lawasnya sujud. Pean 5 menit aja sudah darahnya sudah naik turun. Masya Allah. Tapi memang sujud itu Masya Allah. Orang sujud ini menormalkan segala apa yang ada di seluruh perut tubuh ini. Dalaman apa namanya orang sini, dalamannya orang ini, usus termasuk semuanya. Orang banyak sujud ini itu ususnya ya. Orang kalau hamil itu anaknya nyungsang. Kakinya di bawah bukan kepala. Itu kalau banyak sujud itu bisa berubah seorang. Mutar seorang. Menormalkan sesuatu yang tidak normal. Itu rasakan. Cuma kita sujudnya stumat bang, kayak ayam ini. Apalagi terawihnya. Terawih tadi itu milih yang laju. Nah, jangan laju-laju. Ya jangan terlalu lambat, kesian yang anom ini. Tapi setahun sekali terawihnya. Jangan ditawar lah terawih lah 20. Nah, nanti terawihnya 8 aja, Beb. Nah, Nabi kan cuma 8. Terawih ditawar. Kalau kata gurunya 20 ya 20, jangan tawar-tawar. Pinter mana lawan guru. Guru sudah memandang pean mau minta di guru, nanti pean diberi embik suruh ceramah kada bisa ceramah. Gurunya disalahkan ya. Jadi apa katanya guru begini, ikuti guru. Seperti Rasulullah itu mengikuti guru. Siapa gurunya? Rasulullah, malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, turun Muhammad sembahyang 2 rakaat. Turun Nabi Muhammad patuh. Kada bepadah, kada apa, kada menawar. Naik selesai berangkat. Contoh Nabi Muhammad, kawan gurunya. Beliau kada pernah turun lagi. Muhammad turun, mestinya kan betakon, kenapa suruh turun aku ini? Coba apa aja nyaman di jalan, turun sembahyang. Apa perlunya sembahyang itu? Nabi Muhammad kada betakon. Sampai Jibril yang betakon, Muhammad atadri, apa tahu pean tadi turun di situ? Kada tahu aku. Nabi kada mau bertanya, kada memintari lawan guru. Makanya kada boleh ngatur guru ampe terus. Ampe aku sekarang dah. Nah, mudah-mudahan ya
kita ini nanti memasuki nisfu Sya'ban, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan nisfu Sya'ban bersama-sama, baik di langgar, di musola, di masjid, dimanapun sampean. Yang penting sampean melaksanakan. Di rumahkah seorangan bisa? Iya, ayo di mana aja. Mudah-mudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kemudian kita bisa memasuki bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, bisa menghibur diri dengan sembahyang tarawih, dengan beribadah, dengan membaca Al-Quran, membaca selawat dan selain-lainnya. Diberi kekuatan, diberi oleh Allah supaya bisa melaksanakan segala perintah Allah. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ucapkan kepada Yang Mulia Al-Habib atas nasihat beliau kepada kita, dan juga kita mudah-mudahan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kawam mengamalkan khususnya petua-petua beliau dalam menghidupkan keseharian kita dalam ibadah, dan juga kita menghadapi malam nisfu Sya'ban ini jangan sampai terlewatkan. Dan dengan harapan kita mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga memintakan terakhir doa pada Yang Mulia Al-Habib, dan juga kita sini belum umumkan juga bahwasanya ini kita kan pada Ramadan, insyaallah nanti ada pengumuman, beberapa pengumuman malam Sabtu kena. Jadi segalanya karena serahkan kepada Dewan Pengurus Majelis Al-Khair. Apakah karena kita apabila kita malam terakhir majelis, yang jelas antara dua, mau kada sekali lagi atau dua kali lagi sebelum Ramadan. Pada Yang Mulia Al-Habib, sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayt, wa innahu la yadhillu man walit wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, wa lakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ulun ampun maaf minta dosa berataan. Hadanallahu wa iyyakum. Terima kasih kepada Yang Mulia Al-Habib, jazakumullah khair, dan mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bal sidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.